Berita Sumsel 24 jam hari ini. Cuaca panas yang terjadi sejak 2 pekan terakhir berimbas pada meningkatnya penjualan kipas angin dan air cooler. Seperti di Ace Hardware Palembang Square, penjualan melonjak hingga 70%. Penjualan pendingin ruangan di Ace Hardware Palembang Square naik hingga 70%. Kenaikan ini terjadi sejak bulan puasa kemarin. Dati manajer Ace Hardware PS Mall, M. Ridwansyah mengatakan, meningkatnya penjualan kipas angin dan air cooler ini hingga membuat ketersediaan unit kosong. Bahkan untuk beberapa tipe air cooler sudah habis dalam sepekan ini. Ridwan menjelaskan air cooler lebih banyak dipilih oleh konsumen, alasannya alat ini lebih mengeluarkan angin yang sejuk jika diisi dengan air dingin. Tidak heran jika penjualan air cooler laris manis, apalagi ada diskon 50% dari harga awal, hanya Rp1.250.000. Dia menjelaskan kipas dan air cooler yang tersedia di Ace Hardware didatangkan langsung dari luar negeri dengan jaminan kualitas terbaik. Soal harga, untuk air cooler dibanderol dengan harga Rp899.000 hingga Rp3 jutaan. Sementara kipas angin mulai dari Rp600.000 sampai Rp3 jutaan. Dari tipe air cooler sama Misty Fan. Oh ya, kalau air cooler dia itu kipas angin, dasarnya kipas angin berbentuk box. Nah, tapi dia mempunyai filter air yang membuat udara lebih sejuk. Jadi ada dua keuntungan, udara lebih sejuk dan ruangan jadi lebih bersih dari debu karena ada filter debunya. Nah, kalau untuk Misty Fan ini dasarnya juga kipas biasa, tapi ada kelebihannya yaitu ada air yang diubah jadi embun seperti ini, jadi uap air, jadi dibantu oleh kipas. Nah, jadi membuat udara di sekitarnya jadi lebih sejuk. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang mendukung upaya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Baihuri dalam membangun budaya anti korupsi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Geria Agung Palembang Kamis lalu. Menurut Harnojoyo, tindak pidana korupsi paling tidak diinginkan di Kota Palembang. Ketua KPK Firly Baihuri membuka rapat koordinasi tersebut. Ia menyatakan KPK tetap memberikan perhatian kepada seluruh daerah supaya bisa membangun budaya anti korupsi. Melalui kegiatan ini, lanjut Firly, dirinya ingin mendengarkan pendapat dan aspirasi dari seluruh pemerintah daerah guna menghentikan setiap praktik korupsi. Hadir dalam rakor tersebut, Gubernur Sumsel Haji Hermanderu, Ketua DPRD Sumsel, Wali Kota Palembang, seluruh kepala daerah di Sumsel, serta jajaran Forkopimda. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Selain kaya dengan kekayaan alamnya seperti batu bara, galian C, bauksit, hingga perkebunan kelapa sawit, karet, dan kopi, Kabupaten Lahat ternyata masih menyimpan potensi yang tak lekang dimakan usia, yakni kain tenun Banjarsari. Kain tenun asal desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sudah terkenal. Bahkan tak sedikit pejabat yang memesan kain khas bermotif ikon Lahat, Bukit Telunjuk tersebut, walau pemasarannya belum terlalu luas. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banjarsari, Susevi Yuliani, pihaknya terus berupaya meningkatkan produksi kain tenun tersebut agar semakin luas pemasarannya. Saat ini diakuinya hanya ada 2 orang penenun dengan 1 alat penenun kain dan benang yang masih dipesan dari Palembang. Untuk itu, dia berharap Pemkab Lahat dapat membantu memberi pelatihan atau bimbingan agar jumlah pengrajin kain tenun bertambah. Soal harga, menurut Susepi untuk kain selendang dan sarungnya dihargai Rp2.500.000 berdasarkan kesulitan dan besarnya pesanan yang dikerjakan. Kalau kain tenun limbah ya sudah lama, tapi yang setengahnya perjalanan ini sudah banyak yang mengenal, separuh belum Pak. Nah, untuk pemasarannya sendiri Bu, udah kemana saja Bu? Baru sekitar Kabupaten Lahat. Motif yang kita tonjolkan Bu pada kain tenun ini motifnya apa Bu? Tunjuk Pak. Gitu lunjuk ya, sebagai ikon Kabupaten Lahat Bu ya. Oke. Sementara itu, penenun kain lainnya, Raudia menuturkan dirinya telah menekuni kurang lebih 2 tahun dan belajar di Palembang. Dari situlah dia belajar dan membuat kain tenun sendiri.
Diakuinya prospek kain tenun tersebut menjanjikan sehingga dia berharap adanya bantuan berupa tambahan alat penenun dan pembinaan dari pemerintah. Pemesanan sendiri banyak dari kalangan mana, Bu? Ibu-ibu dari Lahat. Bu, dari Lahat, Bu ya. Ada enggak, Bu, harapan ke depan, Bu? Pelatihan, tambahan alat. Jadi selama ini sendirian, Bu ya? Iya, sendiri 2 amanah. Oke. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Truk bermuatan buah sawit terguling di jalan lintas Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Akibatnya buah sawit pun berserakan di akses jalan lintas timur tersebut hingga sempat memicu kemacetan lalu lintas. Diduga sopirnya ngantuk, truk bermuatan buah sawit oleng dan terguling di jalan lintas Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara. Buah sawit yang dimuat truk itu pun berhamburan di jalan raya. Kondisi ini sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas, soalnya kendaraan yang hendak melintas terpaksa memperlambat lajunya. Menurut Arman, salah satu pengguna jalan dan kebetulan melintas di lokasi, ia menduga sopir truk yang melaju dari arah Palembang menuju Indralaya sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi mengantuk. Saat kejadian, menurut Arman, dia melihat ada petugas yang mengatur lalu lintas. Arus lalu lintas yang terhambat kejadian itu. Kemacetan sempat terjadi hingga 1 km hingga akhirnya berhasil diurai oleh petugas. Tujuan kemana, Mas? Oh, ke BIM. Penyebab kecelakaan ini oleh karena apa? Nggak tahu, kayaknya normal-normal. Lu jangan terus pada tambah. Jam berapa kejadiannya? Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti Poket Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi. Sampai jumpa.